Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang kedua, yaitu di bab 1 masalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Gimana? Ada yang kalian permasalahkan di bab 1 di bagian pertemuan pertama kemarin? Pelajaran yang mana? Kalau memang tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan memaparkan atau mempelajari bagian yang kedua, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama sekitar tahun 1959 sampai 1969. Saya ulang, masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Ya, oke. Masa Orde Lama ini disebut juga masa Orde Terpimpin. Mengapa dikatakan sebagai masa Orde Terpimpin? Karena pada masa itu segala kebijakan, segala keputusan pemerintahan atau negara berpusat pada pimpinan negara, yaitu presiden. Waktu itu yang menjadi presiden adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sekarang mengapa Pak Karno kok menerapkan demokrasi terpimpin? Ternyata alasannya antara lain yaitu satu, waktu itu masih banyak pemberontakan yang kita pelajari kemarin ya. Beberapa pemberontakan terjadi di Indonesia, sehingga rencana pembangunan yang sudah disusun oleh kabinet gagal atau tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya atau tidak bisa dilaksanakan secara utuh. Sekali lagi, untuk ini faktor keamanan jelas mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan. Faktor yang kedua, konstituante atau DPR waktu itu gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Karena gagal itulah maka Presiden Soekarno berinisiatif untuk menerapkan demokrasi terpimpin. Ya, jadi demokrasi terpimpin itu demokrasi yang segala kebijakan, segala keputusan yang berhubungan dengan pemerintah negara dikeluarkan, dikendalikan oleh kepala negara, yaitu presiden. Nah, sekarang beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan Pancasila di masa Orde Lama. Yang pertama yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini jelas penyimpangan dari Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan. Saya ulang, Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum pada tahun 1955. Ya, DPR yang sudah terbentuk, yang sudah terpilih melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Itu presiden yang membentuk. Kemudian
Yang paling parah yang dirasakan akibatnya kemungkinan sampai sekarang yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh DNID. Kalau kita kenal di masyarakat atau di kalangan orang awam adalah peristiwa G30S September tahun 1965. Dalam pemberontakan ini gugur beberapa orang jenderal. Alhamdulillah pemberontakan ini bisa digagalkan. Para pemimpinnya ditangkap, termasuk DNID sebagai pemimpin dari pemberontakan itu bisa ditangkap. Setelah itu, dengan digagalkannya pemberontakan G30S PKI, maka Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk melaksanakan atau memulihkan keamanan negara, keamanan pemerintah seperti sedia kala, dengan mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966. Itu anak-anak pelajaran kedua melalui jarak jauh ini yang bisa kita laksanakan pada kesempatan ini. Silakan kalau ada yang belum mengerti atau masih belum jelas boleh bertanya. Saya tunggu sebentar. Tidak ada, ya gini aja. Nanti kalau bertanya lewat WA ya, WA japri ke Pak Anang atau langsung masuk ke grup PPKM. Oke ya? Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun atau di masa Orde Lama Pancasila masih juga ada yang ingin mengganti dengan ideologi lain, serta pelaksanaan Pancasila masih belum bisa sepenuhnya. Itu ya, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil di season atau pertemuan daring yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Tugasnya kalian silakan nanti melihat di WA masing-masing. Ya, itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.